wajib diikatkan di dalam hati bahwasanya kita akan ditanya oleh Munkar dan Nakir, dua orang malaikat. Lil mauta, bagi orang yang di dalam kubur. Jadi maksudnya mauta ini orang yang di dalam kubur. Jangan dipadahkan orang mati. Mun orang mati ditakuni nang menakuni babungulan. Jadi berarti orang yang di kubur itu dihidupkan. Paham? Nang menghidupkannya Allah. Lalu ditanya. Kalau tahu kita ini kabila masuk kubur. Munya malam ini meninggal di kubur. Telah meninggal dunia guru Ida, bininya 4 pada malam Kamis, dan akan dikebumikan adzan asar hari Kamis itu. Misalnya diam sudah tengah dalam kubur negara kurang nang berdua datang, hei bangun, banyak bangun, ditanya man rabbuka. Nah itu berapa bisi duit? Pertanyaan itu man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wah itu yang ditanya. Jadi kalau orang sudah asyik dengan Allah, sudah maqam billah, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah ma'ahu, itu maqam billah ma'ahu. Kalau sudah maqam billah itu, maqam billah, maqam ma'ahu tadi, ma'allah itu tadi, wah sudah. Itu si mayat tadi selalu bertanya lagi, kamu ini sekolah apa bagaimana? Kalau kamu sekolah, saya ajari bahwa Allah itu Tuhan. Tapi kalau kamu nanyai saya, jangan ditanya masalah itu. Itu sudah orang itu adalah ma'i. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu hadirun ma'ayya. Jangan ditanya kalau masalah Allah, jangan ditanya. Saya dari mulai kecil sampai menutup mata, enggak ada yang saya ingat, hanya itu. Jangan ditanya kalau masalah Allah, jangan ditanya. Saya dari mulai kecil sampai menutup mata, enggak ada yang saya ingat, hanya itu. Enggak usah nanya masalah itu. Nah ini kita harus selalu belajar ilmu tauhid. Tauhid ini akan ditanyakan. Tauhid itu terbagi kepada 73. 72 tauhid yang masuk neraka jahanam, hanya 1 tauhid yang masuk surga, yaitu ahli sunnah wal jamaah, yaitu tauhidnya Rasulullah dan tauhidnya para sahabat, yaitu yang sudah dikumpul oleh Abul Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Maturidi. Nah, jangan memakai tauhid yang lain dari itu. Paham? Kalau karena kita panjang umur, mana muni ada orang pejabat ke siapakah kena tak ada mengarang aja sifat 20 balainan pada kita lang ini, jangan umpat pun dibungulinya. Kita punya Imam Ahlussunnah wal Jamaah Abul Hasan Ash'ari, Abu Mansur Maturidi. Perselisihan yang berdua ini rahmat, hanya tidak beberapa macam. Pertama,
Abul Hasan Asy'ari mengatakan bahwasanya wujud itu ainul mawjud dan al-ismu ainul musamma. Kalau Abu Mansur Maturidi, wujud itu sifat, bukannya zat. Isim itu isim, bukannya musamma. Nah, itu. Dan mengenai masalah memaknai qada dan qadar, itu aja. Tapi walaupun berselisihan yang dua ini, namun dua-duanya itu bisa dapat disatukan. Pahamlah. Nah itu. Jadi kita ini kalau dapat izin dari Rasulullah SAW, kita akan mulai setelah selesai kitab ini membaca Kifayatul Awam. Kalau dapat izin dari Rasulullah. Sebab man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni, kita tidak bisa bergerak kecuali tunggu izin dulu. Kalau dapat izin ya sudah, kita jalan. Kalau dapat izin perang, kita perang. Walaupun tidak punya senjata, kalau sudah diizinkan kita keluar. Tapi kalau belum izin nggak keluar kita. Bahkan mengeluarkan pun kita tidak. Kalau tidak izin. Itu aulia ada yang kawin sampai 10 tahun tidak berkumpul dengan istri karena belum ada izin Rasulullah. Tatkala izin Rasulullah baru dia kumpul. Man dan ladzi yashfa'u indahu itu anaknya itu menjadi aulia juga. Waladul asad bayakun asad. Kalau macan ayahnya, anaknya ya singa. Karena seraba izin, bukannya izin gurunya. Kalau izin guru ya guru. Apalagi gurunya kadang izin ini seorang hendak tampil. Apalagi tunggu izin dulu seseman madani, walau ilmunya sudah miliar, walau ibadahnya miliar, tidak keluar menghadap makhluk, mengajar dan memimpin ibadah terkecuali dapat izin khas dari datuknya Rasulullah SAW. Seman, keluarkan ilmumu di Madinah ini dan bawalah masyarakat beribadah, terutama zikrullah dan salawat, istighfar dan lain-lainnya. Setelah dapat izin baru beliau keluar. Ini setiap kali kita membaca dan kita mendengar riwayat seseman guru kita, kenapa kita tidak mengikuti guru kita? Guru kita tidak tampil kecuali izin Rasulullah. Kita hendaknya begitu juga, jangan tampil kecuali izin Rasulullah. Wa imma dalam mimpi atau dengan pertala wali Qutbul Ghaus. Bilangnya Qutbul Ghaus, kamu, saya dapat izin, saya dapat perintah dari Rasulullah supaya kamu keluar. Artinya tidak langsung bertemu Rasulullah, melewat dulu apa? Melewat Qutbul Ghaus atau melewat Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Ujar Syekh Muhammad Al-Banjari, saya diperintah oleh Rasulullah supaya kamu sekarang keluar. Ya sudah keluar. Sebab ini makamnya bertemu Rasulullah belum sampai. Jadi harus dengan wasilah dulu. Atau dengan wasilah yaitu Balya bin Malkan Abul Abbas Khadir alaihi salam datang, katanya Nabi hadir, Rasulullah Muhammad bin Abdullah kirim salam bersama ente dan ente disuruh supaya menyebarkan ini, mewantarkan ini. Ya sudah jalan. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Kalau tidak dapat izin, masih barakah. Mobil apabila tidak dapat izin, itu supirnya itu menjalankan, ditangkap. Mobilnya itu ditahan. Di mana? Di Kapolres sana. Jamaahnya pada pulang semua jalan kaki. Karena gara-gara SIM-nya itu nggak ada punya, supirnya nggak punya SIM. Ulama banyak, tapi yang dapat izin berapa? Dai banyak, yang dapat izin berapa? Pemimpin baca maulid banyak, tapi yang dapat izin siapa? Ini kebanyakan yang tidak dapat izin yang keluar. Jadi merepotkan.
Jadinya tegang terus. Partai berapa macam, siapa yang dapat izin, siapa yang tidak dapat izin dari Rasulullah. Masih barokah, tambah camut, tambah daur. Ad-dunya tumburun wa aluha daurun wa akhiruha hancurun. Radhiyallahu anhum. Nah ini yang sulitnya. Jadi ente guru-guruan ini agar sudah dapat izin nggak jadi guru. Yang tabligh tiap bulan Rajab, tiap bulan Maulid dapat izin nggak sama Rasulullah? Kalau enggak mundur aja dah. Minta ampun yang banyak. Sebab itu namanya pelajuan. Itu wagub itu lebih laju daripada gubnya. Wakil gubernur itu kada boleh laju, harus tunggu izin dari gubernur. Namanya juga wakil. Warasatul anbiya, warasah aja. Ya kan? Izin bukan di tangan kita. Ini yang banyak rusak-rusak ini. Masih barokah. Kalau orang yang dapat izin itu lain. Ibu-ibu kawin aja kalau dapat izin resmi, Masya Allah, nggak ada apa-apa, nggak ada gugatan, sampai warisnya nggak ada masalah, sebab resmi. Di sekumpulnya ada ngarannya guru resmi. Mana kan guru resminya ada kan? Guru resmi ngaran. Oh, buka apa sudah? Wah, dalam ngaji hari ini. Dalam ikut pengajian. Kasihan nasib dalam dipindah-pindah orang. Kalau ini kalau selesai ini sebelahnya selesai, waktu asraqal nanti Masya Allah luar biasa suasananya. Iblis itu tambah repot, setan tambah gabut. Maksudnya yang hiri-hiri sama kita ini, orang yang dengki sama kita ini tambah repot mereka. Orang yang anti maulid, anti asrakal, anti dalail, anti burdah, anti tasawuf, anti ahlussunnah wal jamaah. Gol Muhammad sampaikan kepada mereka, mutu bi ghaidhikum, kamu akan mati karena penyakit marah. Marahmu itulah yang nantinya memutus akan jantung kamu. Gul mutu bi ghaidhikum. Anit tauhid, yang ditanyakan masalah tauhid. Ya, jadi kita belajar tauhid. Pertama, Allah Ta'ala bersifat sempurna, mustahil kekurangan. Itu tauhid secara jumlah, garis mereng gulabel. Adapun makhluk semuanya bersifat kekurangan, mustahil sempurna. Maka diwajibkan kepada orang yang kekurangan selalu bersenang hati. Kenapa? Karena ia mendapat Tuhan yang serba sempurna. Mustahil orang yang sudah punya Tuhan sempurna sedih, apalagi sinting. Mustahil. Kalau sudah punya Tuhan, tidak ada sedih lagi. Andai kata seorang perempuan saraba kurang, matanya kurang, hidungnya kurang, kupingnya kurang, batisnya kurang, tangannya kurang, sustaginnya kurang, pipi buritnya kurang, giginya kurang, ketiaknya kurang, tapi punya suami yang sempurna, yang kaya,
yang tidak pernah sakit, yang kasih sayang, yang alim, yang tidak pernah marah, hilim. Bagaimana hatinya itu perempuan? Bangga. Bangga punya suami begitu. Kan begini. Jadi setiap orang yang mukmin harus bangga punya Allah. Walaupun kita sifat naqais, tapi kita mempunyai Allah yang sifat kamalah. Nah, ini ukuran tauhid kita. Apakah masih ada sedih? Kalau masih ada sedih, berarti tauhid kita secara jumlah tadi belum sempurna. Itu misalnya ada perempuan lawan apa ada? Ya, laki istri tadi. Misalnya. Hah? Misalnya. Kalau anak selalu susah, tidak punya apa-apa, tapi ayahnya semua punya, tidak ada kekurangan, bagaimana hati anak itu? Bahagia, bangga, saya punya ayah orang yang luar biasa kekayaannya. Walaupun saya tidak mempunyai apa-apa, tapi saya punya ayah yang sangat kaya. Gembira kan hati anaknya itu, gembira. Tatkala ada keperluan, ya injalo. Bahasa Jawa injalo. Artinya minta ya, minta. Kata ayahnya, semua ini untuk kamu. Saya enggak memerlukan. Wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'an. Lakum. Untuk kamu semua. Bukan untuk saya, katanya Allah. Tinggal lagi orang yang dapat begitu berpikir, orang yang sumber usahanya halal. Apabila usahanya haram atau syubhat, tidak bakal pikirannya seperti itu. Sebab yang menampung pikiran seperti itu akal. Kalau akalnya itu sumbernya dari makanan, minuman yang halal, maka dia tatkala belajar tauhid gembira, tidak ada lagi duka cita. Tapi kalau akalnya itu sumbernya dari usaha yang haram atau syubhat, akalnya non aktif, tetap sedih. Padahal haji sudah, bisi motor ada, bini ada, cucu ada, komplit semuanya sudah. Tasbih ada, itu semua. Kenapa jadi masih aja lagi sakit hati? Kenapa? Karena daripada makanan sumbernya yang haram dan syubhat. Alasan itu, ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibat. Hai pemimpin, kamu lebih dulu menjaga makanan yang halal. Kalau pemimpin itu usahanya halal, maka yang dipimpinnya akan mudah juga mengikuti, jadi halal juga semua. Tapi kalau sudah pemimpinnya ini korupsi dan sebagainya, maka bawahannya lebih-lebih. Kalau sudah orang Istanbul rusak, orang bawahan apalagi. Tadi kita dapat tamu Menteri Kehutanan, iya, Bapak Muslimin Nasution. Beliau datang mau minta pimpinan amaliyah batin dan zahir. Beliau sudah mengamalkan berapa puluh tahun tahajud dengan witirnya 11, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur 4, qobliyah asar 4, isyraq 2, duha 8. Puluhan, beberapa puluh tahun sudah. Usia beliau kurang lebih 60. Walaupun namanya Menteri Kehutanan, mengurus hutan, tapi namun orangnya Masya Allah, insya Allah minas sholihin.
Jadi kita kembali kepada masalah usaha. Mulai modalnya dulu, bapak-bapak, modalnya itu halal. Kalau modalnya sempian ini haram, sama dengan sempian punya biji itu terai pian tanam. Nantinya kalau sudah berbuah, buahnya terai juga. Tanam pisang, bayar pisang. Modalnya haram, ujungannya haram. Akalnya terhijab. Fa innahum yawma idzin an rabbihim lamahjubun. Terhijab, maka hatinya terhijab. Walau ilmunya berapa banyak, terhijabnya tetap. Bahkan ilmunya itu yang dijadikannya hijab, karena dasarnya makanan. Ini usaha ini jangan hanya dapat begitu aja. Ini supaya kita perhatikan, ini jangan sampai didengar begitu aja, diperhatikan. Kasihan saya ini sedang begini, sudah serak suara. Kalau tidak dipakai kata-kata saya, kasihan, marah sih saya. Ini gratis, enggak saya Pak, ambil bayaran tiap orangnya sebulan sekian, enggak. Berapa tahun sudah saya kerja begitu. Yang diharap satu aja, fattabi'uni, amalkan apa yang disampaikan, itu aja. Yuhibbukumullah, kamu dicintain sama Allah. Walaupun dekat rumah, kalau tidak mengamalkan percuma. Walau orang jauh, menteri, satu kali seumur hidup ketemu, langsung mengamalkan, itu yang hebat. Kalau tiap pengajian hadir terus, tunduk-tunduk terus, tapi nggak ngamalkan juga, tetap usahanya haram, tetap rentan, tetap riba, tetap jual emas berutang-utangan, tetap ada ba'akat, tetap subuhnya jam 7. Kasihan saya, kasihan saya. Marasi nang kuriak-kuriak pololo-pololo mulai di Keraton sampai di sini berapa puluhan tahun, tidak ada pensiunnya. Kalau saya sakit, kalian tidak ikut sakit? Ya, ulun masuk rumah sakit Banjarmasin, banyak orang mengirimi sekali wadah makanan iwak macam-macam, nang jaga nang nyaman betul. Makan ulun kada kau makan lalu-lalu orang dari. Jadi ujar guru seman, engkau ini nyaman nang jaga, ujar ulun datu kelampayannya bonjoran beraba di kubur, nang jaga nang sugihan. Ya nang jadi berabut tak tahu kah? Masalahnya duit aja. Jangan sampai kubur-kubur aulia dijadikan objek ke dunia. Nanti kawalat, tidak bakal barokah, tidak bakal sugih. Sebab sumbernya itu bukan yang semestinya. Hakikatnya bukan memberi kesenangan bagi almarhum, tetapi memberi kemaluan kepada almarhum, memberi malu kepada almarhum. Sudahkah saya sampaikan? Allahumma hal ballagtu, hal ballagtu, hal ballagtu, Allahumma fashhad. Udah disampaikan. Tauhid kita ini tidak akan aktif kalau makanan kita itu haram. Dasarnya kerusakan di muka bumi yang dilaksanakan oleh manusia, dasarnya adalah pendidikan pertama. Pendidikan pertama di waktu kecil itu adalah seperti membikin pondasi. Kalau pondasi dari kecilnya ma'rifatullah itu diartikan dengan khasyah,
takut. Apa arti makrifat? Takut. Apa arti takut? Makrifat, begitu. Jadi kalau belum takut, belum makrifat. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Orang yang arif itu yang takut. Kalau dari kecil sudah takut sama Allah, sendirian takut, dia berkumpul dengan masyarakat takut ya. Kalau Allah memerintahkan bakti kepada ibu bapak, dia bakti kepada ibu bapak karena takut sama Allah. Padahal anak ini masih kecil. Masih kecil sudah ada didikan takwa kepada Allah itu. Tapi kalau sekolahnya itu bukan sekolah takwa kepada Allah dari kecil, kemudian ganal, lalu jadi pedagang, lalu jadi pegawai, lalu jadi macam-macam. Dasarnya karena ada takutan dengan Tuhan, wani lawan Tuhan. Seakan-akan alam ini inya ampunnya, tidak ada lagi yang haram, halal semuanya untuk inya. Itu dasarnya adalah pendidikan. Itu apa? Berani bicara. Ya sudah, kalau dapat izin begitulah. Al-jannah tahta jilalis suyuk. Kalau dibunuh orang, surga langsung. Ini aneh tauhid yang ditanyakan, bukan ditanyakan kamu sugih kada, kamu bini berapa, karena ada masalah. Yang ditakunakan itu masalahnya ketuhanan, ma'rifatullah. Ada sifat itu dalam Zubat awwaluddin, ma'rifatullah bistiqani. Jadi kita dulu, kemudian istri kita, kemudian anak kita, cucu kita, menantu kita, supaya dididik dari kecil menuntut ilmu ma'rifat. Artinya menuntut ilmu takutan lawan Tuhan. Sebab Tuhan itu ilmunya takluk. Ya toh, takluk ilmunya kepada seluruh sesuatu. Wajibat, mustahilat, jaizat, semuanya ditakluki oleh ilmunya Allah. Sama dan basar, ya takluk, ya kan? Semua dilihat, didengarnya. Cuma 3 perkara ini aja dulu. Pertama ilmu, basar dan sama. Kalau betul-betul diamalkan oleh si hati anak-anak kecil tadi, mereka tidak bakal culas hidupnya, tidak bakal khianat. Pasti takut, pasti takut. Sendirian aja takut. Apalagi ada orang, apalagi ada saksi. Saksinya itu badannya sendiri. Apa yang kita kerjakan, saksinya itu badan kita sendiri. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Lidah ini ditutup, tidak boleh berbicara. Wa tukallimuna aydihim. Tangan kita yang berbicara naik saksi. Saya mengambil fulus orang, saya korupsi, saya menyodok orang, saya mengibit orang, saya menampar orang, saya memukul orang, saya mengambil harta orang, saya macam-macam. Ini tangannya yang bakal menyaksikan. Kalau tidak taubat sebelum mati, ini jadi saksi ini tangan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki mereka itu naik saksi. Kaki ini naik saksi. Mau dipakai kemana kaki kita, dia menyaksikan. Kita pakai ke tempat majelis pengajian, dia menyaksikan. Ada di sana orang main dangdut, kita pakai kaki kita ke sana hadir, juga dia menyaksikan. Wa tashhadu arjuluhum. Yang disebut itu cuma tangan dengan kaki. Padahal
Seluruhnya, maksudnya seluruhnya. Min itlaqil juz wal batil kul. Kita gin bahasa Banjar banyak anu kaki tangan ya, kaki tangan, padahal yang lain kita masuk anggota juga. Jadi semua anggota kita bakal naik saksi. Paham? Apa yang dilaksanakannya dia sendiri yang akan menyaksikan di hadapan Allah. Allah Ta'ala sudah sifatnya begitu, ilmu, sama dan basar. Badan kita ini menyaksikan lagi, sampai pakaian kita ini naik saksi bahwa saya dipakainya anu. Coba, nggak malu sama pakaian, nggak malu sama diri sendiri. Ditambah lagi kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ini ada malaikat raqib dan atid menyaksikan. Jadi saya khasyah, takut kepada Allah, nggak takut sama senjata, nggak takut sama penjara, nggak takut sama tamparan dan apa-apa. Sudah. Inna lana seluruh sulana walladzina amanu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Seluruh orang-orang yang bantu agama saya di depan, katanya Allah. Inna la nansurulana, inna la lagi, sudah inna la lagi. Rusulana walladzina amanu, dengan waw lagi, atapnya itu. Artinya bahwasanya Rasul itu dengan khalifahnya itu dekat sekali. Sikilnya itu Syekh Muhammad Arsyad, hakikatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matinya kita itu apabila idza jalasta baina yaday syekhika, apabila kamu hadir di majlis guru, lahid, hendaklah kamu yakinkan annahu majlisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya gurumu itu Rasulullah. Man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man safaha aliman faka'annama safahani. Yang betul-betul warasatul anbiya, bukan warasatul duit dan rumbia. Enggak banyak. Yang banyak itu ulama ul lisan, khutaba ul fitnah yang banyak. Jadi ini tauhid harus kita masakkan jadi darah daging. Biar aja hidup pada sugih, biar hidup pada sehat, biar hidup pada punya pangkat, tapi kita termasuk ahli dzikir wa tauhid. Kalau sudah termasuk golongan ahli dzikir wa tauhid, biar hidup susah, biar garing terus, biar dimusuhi orang, biar macam-macam, tapi kita termasuk ahli dzikir wa tauhid, sudah masya Allah. Tuba lahum wa husna ma'ab. Ulang ahli tauhid itu enggak ada apa-apa, melihat sesuatu melihat Allah. Sebab Allah tajalli dengan sesuatu ini. Jikalau tidak mutajalli Allah Ta'ala kepada sesuatu dengan wujudnya, saya sesuatu itu kada mewujud. Karena tajalli wujudnya itu kepada sesuatu, maka sesuatu menjadi mewujud. Al-kaunu kulluhu dhulmah wa innama anarahu wujudul haqqi fihi. Kitab hikam. Insyaallah. Tidak ada yang paling lezat ilmu selain dari ilmu ma'rifat. Tidak ada. Saya mulai kecil, butuh saya belum berbulu. Itu dipimpin oleh walidi, ayah saya sendiri dan nenek saya Salbiah. Masalah tauhid Allah Ta'ala, masalah musyahadah Nur Muhammad. Pertama yang memimpin saya, ayah saya sendiri dan nenek saya Salbiah. Kemudian yang mendoakan saya, Haji Zainal Ilmi bin Haji Abdul Samad. Itu tukang doanya.
Kemudian almarhum arwah Datuk Ali Junaid Berau. Beliau termasuk orang yang pada mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihin bima atahum rabbuhum. Tapi balanya, musibahnya, Masya Allah, sandangannya luar biasa. Tambah tua, tambah banyak, tambah tua, tambah banyak, tambah tua, tambah banyak. Tapi kita ini tetap Abdullah, bukan Abdul Bala. Jadi saya tidak mikirkan masalah bala. Kalau saya mikirkan bala, berarti saya itu cinta sama bala, berarti saya Abdu Bala. Padahal Abdu Allah yang disuruh. Arif billah wa abid lillah. Asyadun nasi balaan al-anbiya thummal awliya thummal ulama thummal amsal fal amsal. Pasti dah, apalagi kita mendoa lawan Allah, minta mutabaah lawan Nabi, itu dikabulkan. Jadi kalau Nabi mau dibunuh orang, kita pernah juga mau dibunuh orang waktu di keraton, tapi nggak sampai. Nabi Muhammad operasi, kita juga operasi. Nabi Muhammad banyak istri, kita juga banyak. Nabi Muhammad dulunya, Masya Allah, susah betul Rasulullah. Kita susah juga. Sampai umur 30 kita baru alhamdulillah mulai keduniaannya. Sampai sinapang angin dulu nih Basat masih saksinya. Bilang kasih pisahan obeng, ya kalau Basat bunyinya bujur aja pelong mau keluar. Susah banget, cuma kiri melawan sinapang juga. Masya Allah. Jukungnya ya Allah, arwah-arwah terbalik aja. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dahulunya susah, sekarang kaya. Ngikutin Rasulullah SAW. Saya disurungi orang racun 4 kali. Yang tahu Ustaz Teman, sampai beliau mengobati saya. Iya, nang sampai berdarah apa? Kalau ada yang memakan racun, Rasulullah pun pernah juga makan racun. Nah, jadi kita minta oleh Rasulullah, oleh Allah, supaya mutabah kepada Nabi. Kenapa? Jadi dibari Allah Ta'ala mutabah kabul doa, kenapa jadi daur? Kenapa jadi ngeluh? Nah, tolol orang Jawa. Gak usah banyak pikir lagi dah. Sudah jadi orang yang syukur aja sudah, gak usah banyak-banyak. Jadi orang yang syukur cukup. Yang penting utang gak ada. Sudah utang sudah terbayar semuanya. Bikin wasiat. Kalau saya mati sekian juta untuk sekolahan dan sebagainya. Sisanya untuk waris secara faraid. Ya kan? Sudah wasiat tertulis, tekenannya ada, toknya ada, gambarnya ada, itu. Apalagi mintalah wiritan-wiritan yang jurusan wiritan itu husnul khotimah. Hati-hati, ini wirid ini banyak jurusannya. Ada yang husnul khotimah, ada yang jurusannya cegah masuk neraka, wirid juga. Ada yang jurusannya cegah sombong, wirid juga. Akhirnya jadi orang sombong, banyak berwirid. Ada yang jadi maling, putingnya banyak jago, berwirid jago, tahan timpas jadi maling. Jadi wiridan itu hati-hati. Nah, di antara wiridnya yang husnul khatimah dijamin adalah Ratib Habib Umar Al-Attas. Tadi sudah saya bilang sama teman-teman supaya dibagikan ini satu. Sudah dapat semua? Kita mencetak kurang lebih 15.000. Insyaallah kalian ditambah pulang untuk ibu-ibu supaya semua mengamalkan Ratib Umar Attas pagi dan sore. Di antara fadilatnya husnul khatimah, mati beriman. Kalau mati beriman masuk surga, apalagi surga. Kalau sudah surga ya Allah, di sanalah melihat Allah. Kalau lepas surga rugi.
Rugi benar, rugi benar. Tapi nikmat yang paling lezat dalam surga adalah terbuka hijab. Nah, terbuka hijabnya di surga, terbuka hijab di sini. Kalau di sini tidak terbuka hijab, di sana tidak terbuka juga. Dalilnya, faman kana fi hadhihi a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ujar qiraat Waras, faman kana fi hadhihi a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kalau di sini tidak arif kepada Allah, di sana terhijab. Walau masuk surga tapi enggak lihat. Seperti sampian dapat istri, masya Allah cantik, tapi sampiannya buta. Enggak ada artinya punya istri cantik matanya buta, mata lakinya. Hah? Kalau istrinya cantik luar biasa, suaminya ini melihat dengan tidak pakai kacamata, aduh, pendeknya hagur rijal, giyamuhu binafsih. Itu angannya itu giyamuhu binafsih. Wah, berdiri sendiri. Ada satu cerita, bahkan kejadian. Ini orang laki istri, istrinya itu marah terus sama suaminya, luar biasa marahnya. Suaminya ini jalan-jalan tabrakan, masuk di rumah sakit. Betul nih kejadian. Itu masuk di rumah sakit, sakitnya sih enggak banyak, sedikit aja, cuma di lutut aja sedikit. Tapi pesannya si suaminya ini sama perawat supaya diperban dari lutut sampai pinggang. Ya diperban terus. Istrinya dengar bahwa suaminya kecelakaan, ada di rumah sakit, datang. Begitu datang, mijatin sampai di situ. Kemudian itunya giyamuhu. Nah, bangun itunya. Katanya istrinya tidak sakit, pulang aja sudah. Artinya yang penting aham minal muhim, giyamuhu binafsih. As-salatu khairun minal guring. Ajastukum. Pambil itu aja. Yang penting itu saya maksud ini adalah mata hati kita itu harus tajam, itu maksudnya saya. Nah, kalau mata hatinya tajam memandang Allah terus-terusan, itu seperti yang tadi diam terus. Nah, misalnya, sebab saya bicara ini lucu-lucu, tetapi waharpun jaa lima'nan, saya punya kata-kata ini ada artinya, isyarat majaz. Ini masalah tauhid ini, masya Allah. Jadi kalau kita mengenal Allah Ta'ala bersifat kamalat, mustahil, naqais, wah, coba pikirkan, saya ini punya Tuhan, Tuhannya kamalat. Insya Allah kalau itu dipikir, itu gembira. Seperti yang tadi, kalau perempuan itu seraba kurang, punya suami seraba cukup, asal akalnya ada memikirkan saya ini punya suami seraba cukup, pasti gembira, tidak ada lagi duka cita, pasti ya ada, terima dari akal. Masuk akal enggak? Masuk, itu baru misalnya aja itu. Apalagi Allah Ta'ala luar biasa kesempurnaannya itu. Kan kita mengenal Allah dua, secara jumlah dan secara tafsir, global dan secara mendetail. Secara mendetail ya wujud, artinya ada, mustahil tiada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Apabila sudah langit bumi termasuk kita, dalil bagi Allah. Melihat badan kita, ingat sama Allahnya. Melihat yang lain dari badan, ingat sama Allah. Pasti itu sudah, pasti itu. Kalau betul-betul akalnya
datang daripada makanan yang halal. Itu pasti Nur Muhammad itu, yaitu akal tadi aktif. Tidak tanda hijab lagi, tidak terhijab. Kaifa tanamul uyun an malikin subhanahu la ilaha illahu. Kada kawa mataku melupakan Allah. Lamun semua ini adalah keanehan, keajaibannya. Ujar si syair itu dari kaifa tanamul uyun an malikin subhanahu la ilaha illahu. Huwal ilahul azim qudratuhu subhanahu la ilaha illahu. Itu kalau Umi Kulsum menyanyikan itu ya Allah, asa masuk di sungsum rasanya. Nyanyian lagunya lawan suaranya itu. Wadini, dan yang ditanyakan masalah urusan agama, ya masalah istinja ditanya, istinja aja ditanya nantinya. Apa istinjanya sah atau tidak ditanya. Istinja itu kan memakai dengan air. Airnya harus mutlak, jangan sampai musta'mal, jangan sampai mutanajjis, apalagi najis. Harus tahu kita ini. Belajar air itu nang mutlak itu kayak apa. Jadi kalau air ledeng sedang baru dibuat di kapuret, baunya itu luar biasa. Ya kan? Kalau baunya itu luar biasa, rasanya pun berubah, baunya berubah, berarti kada mutlak lagi, ya kan? Itu ngarannya mutaghayyir bi mukhalitin. Taghayyuran yamna'u itlaq ismil ma alaihi. Orang jahil tahu membuat kapur aja, nang alimnya ini mah pilih. Wah ini banyak kapur, ada boleh distinja apa? Nang alim, nang bungul, ada tau keseh. Matinya apa? La tazalu qa'ifatun min ummati dhahir al-haq. Nang selamat itu cuma satu golongan aja. Siapa? Al-ulama. Nang alim, nang selamat. Munnya kada alim kada bisa selamat. Dibunguli orang ke bawah. Jangan tahu bersih aja. Lamun kada mutlak. Alimnya itu mutlak, bujur-bujur. Ya kada. Kalau beulah jadeng pulang. Ya kalau mandi di bujur jadeng situ nah, kena nang mandi wajib nah, gugur di kepala banyunya, titik banyu di kepala nih kan jadeng situ gugur. Ya kada. Sakubuyan itu nah. Namun yang sekebuyang itu diumpamakan nang kaya apa? Nang kaya cinta, tagugur pulang ke dalam jadeng berubah kada? Umpama cinta berubah kada? Berubah saja dengan. Nah, apa jadinya? Mutaghayyir kok. Jadi harus hati-hati jangan sampai apa? Karena itu jadinya musta'mal semuanyaan itu. Jadinya musta'mal semuanyaan lamun kada dua qollah. Lamunnya dua qollah kada jadi masalah. Ini kada sampai dua qollah. Jadi belajar dulu. Masya Allah. Lamun sudah dilajari Tuhan ilmu telah. Pertama ilmu ma'rifat dilajari, kedua ilmu tauhid, apa fikih dilajari oleh Allah, kedua ketiga pula ilmu tasawuf dilajari Allah, keempat pulang ilmu mahadab Tuhan dilajari Tuhan. Artinya ibadat nih ditulunginya pulang ya Allah. Pokoknya kalau tahu lagi ngetek la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra, gembira terus. Napa? Ilmu itu nur, di dalam hatinya nur, di dalam rohnya nur, di anggotanya nur. Apalagi kada ada zulmah lagi, zulmah itu kada ada, zulmah itu kada ada, zulmah itu hayal. Dalilnya Allahu nurus samawati wal ardi. Kalau sudah Allah nuru itu terus-terusan, zulmah itu datang di mana? Hayal balaka. Ini mengenai masalah wujud tadi. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan anna wujudallah sarin fi kulli dzarratil mawjud.
sarin fi kulli dzarratil wujud kainan makan wal halim tahim. Nang tahu bahasa Arab mengerti itu. Jadi ciri-cirinya itu karena dia ciri-cirinya dapatkah ada lagi sakit hati itu cirinya. Kalau masih ada aja sakit hati lagi balum. Artinya ma'rifat qiyam itu baluman misra lagi balum misra lagi. Belum misra, kematian kah ya senang aja hati, kehilangan senang juga, garing senang aja. Abah mati alhamdulillah, abah mati alhamdulillah. Kenapa? Matal marzuq wa baqiya razik. Abah ini kan mau kasih juga, malah minta calon aku bisa. Mati nang diberi rezeki, nang memberi tetap hidup. Jadi kematian itu alhamdulillah. Nah itu martabat syukur ngarannya. Paham? Syukur itu gawian orang surga. Di dunia ada surga juga yaitu ma'rifat waliman khafa maqama rabbih jannatan. Hendak keberatan gembira di dunia, gembira di akhirat. Belajar sifat 20 nang ahli sunnah wal jamaah matang-matang. Kitabnya kalau sanang gana-gana karangan Habib Usman Batawi aja, kitab Melayu sifat 20 karangan Usman Batawi yang dibaca tiap hari Sabtu bebinian di sini secara global, secara terperinci. Wujud artinya ada, mustahil tiada, dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda minhuma. Maka patut bagi mukmin mutakib bahwa hendaklah ia ingat akan Allah Ta'ala pada tiap sesuatu keadaan juga adanya. Artinya sudah ingat Allah Ta'ala mengulah diri seorang, Allah Ta'ala mengulah yang lain. Kemana mandak mata, kemana mandak telinga, kada sing lupaan lagi sudah. Ngarannya musyahadah itu tadi atau muraqabah ngarannya. Artinya ada pun la ilaha illallah, la ilaha illallah itu zikir lisan ngarannya. Ya kah? Adapun yang di hati ini nang Allah dalam hati itu zikir hati ngarannya. Adapun yang masuk nafasku keluarnya Allah zikir nafas ngarannya. Itu masih bisa ampih juga. Nang kada sing ampihan zikir jauh yaitu zikir pengrasaan. Yaitu dengan ilmu tasawuf masalah musyahadah wahdaniyatullah. Kita digembleng oleh guru bangil masalah musyahadah Nur Muhammad sampai kepada kisah masalah tajalli wujud Allah di sana dan hayat Allah di sana tajalli juga 20 hari 20 malam. Dibimbing oleh beliau sampai beliau pada berkumpul bini 20 hari 20 malam turun kita aja guring sebentar. Alhamdulillah. Jadi gembira terus itu aja, bertambah umur bertambah gembira. Jadi iblis itu nang kada kau mahawar orang nang syukur aja. Kalau orang kada syukur di haurnya, summa la'atiyannahum min baina aydihim, diganggunya di hadapan, wa min khalfihim di belakang, wa an aymanihim kanan, wa an syama'ilihim kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin. Nang orang syukur aja nang kada kau diganggunya oleh iblis. Itu aja. Kalau orang kada syukur dapatnya mengganggu, dirasuknya terus. Di iblis dirasuknya, sembahyang dirasuknya, apa dirasuknya. Bini-bini ke laki-laki apabila kada syukur dirasuk oleh iblis. Kada bisa senang. Padahal kalau dilihat Masya Allah haji sudah, rumah ada, kendaraan bisi, kenapa jadi sakit aja hati lagi? Karena kada bersyukur. Qur'annya kada mengingatkan kebaikan orang, apabila kada mengingatkan kebaikan orang sakit terus hati. Coba kita ingatkan kebaikan orang. Apa-apa kebaikan orang lawan kita nih apa-apa hilang sakit hati hilang, itu aja obatnya. Ini gratis, obatnya ini gratis. Ingatkan kebaikan orang lawan kita itu nah. Jangan mengingatkan balanya orang. Lamun bala orang ingatakan ya panas setahun hujan
satitik kernya sehari Pak, mun seharian Pak. Panas setahun hujan satitik. Mun seharian hujan Pak. Hujan satitik. Nah itu dalam Quran itu alhamdulillah ulun dibari Tuhan juga Quran ya mun urang madakan hafal tuh ya hafal ya kah mun urang madakan tanda ya kada sepanggal ayat menyuruh ingatakan bala Tuhan kada ada nang ayatnya banyak menyuruh ingatakan nikmat itu aja supaya nang semuanya ini jangan dirasuki syaitan supaya semuanya sifat gembira terus sampai tafsir ulun pada lawas diong lagi tafsir ya paling-paling lawan mutalaahnya 7 tahun tafsir min syarri waswasil khannas itu maknanya waswasil khannas itu pusing sakit hati kita berlindung dari itu muntung membaca Qul a'udzu binas kenapa masih aja lagi hatinya sakit hati. Jadi berarti jawaban ulun daripada api, tapi sorong kada berjauh dari api. Untung aja nang minta jawaban api, tapi awak kada berjawab. Maulah. Kada maunya harus lawan gawinya, iya kada. Nah jalannya, untungnya bab awal orang nang penyenangan. Kalau awal kita penyenangan, insya Allah kita ikut manjang, kita ujar bahasa orang Jawa tuh ketularan. Kalau orang yang senang siapa? Yang senang-senang itu siapa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul. Kalau kita itu berteman wali-wali, kita akan senang terus menerus. Kalau kita berkawan walla, kita sakit hati terus. Lamun wali-walinya pangkadadaan lagi, ujar kita. Kitab-kitab sidin berteburan banyak aja. Ihya, hikam, ya, nasaih dunia, ya kan? Nah itu. Jam tahu kan majelis Habib Ali Kuitang. Asalnya majelis yang besar itu di Sibun. Habib Ali Juangaran dan Muhammad Al-Habsyi. Nang mengarang Simtud Durar, nang mengarang Maulid Al-Habsyi. Dan makam beliau diberi oleh Allah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian sebelum meninggal dipindah oleh Habib Ali kepada anak rohnya, muridnya, yaitu Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Nang kuburannya di Ampil Kubah. Pahamlah. Jadi dahulu gantinya Habib Ali, makamnya Syekh Abdul Qadir Jilani di Surabaya. Jadi disebut Surabaya itu Haramu Indonesia. Artinya tanah haramnya Indonesia adalah Surabaya. Waktu Habib Muhammad bin Idrus. Nah, ini muridnya Habib Ali. Jadi Rasulullah itu menyatakan bahwasanya gantinya Habib Ali adalah Muhammad bin Idrus muridnya. Pahamlah. Muhammad bin Idrus ini lawan Habib Zain kita di Martapura sekelas. Sama-sama mengaji lawan Habib Ali. Kemudian tahu Habib Zain kita ini alim orangnya cuma kada mengajar. Meninggal kan sudah. Kemudian Habib Muhammad bin Idrus setelah sudah menjabat makom itu tadi, lalu hendak meninggal dipindah ke Jakarta. Ali bin Abdurrahman Kuitang. Di sanalah majelis yang luar biasa. Habib Ali hendak meninggal, maka dipindah kepada Anis Solo, cucu daripada pengarang kitab. Jadi Solo ini adalah pancaran pertama dari Madinah. Berhubung Habib Anis masih khalwat, belum keluar,
Maka Habib Anis minta bantuan Habib Zain. Habib Zain Martapura. Habib Zain ini selalu datang ke rumah, lalu Silin berucap tentang itu, ujar Silin disinilah mulainya maulid. Karena aku datang aja. Mulailah maulid di rumah. Hanya 6 dan 7 orang. Nang asal mengamalkan maulid habsi 6 dan 7 orang. Semuanya nang 6 7 ini adalah orang nang ahli kunto aja. Bukan kuntawan aja. Sebelum mulut berkunto, tentang mulut berkunto tuh jasanya. Itu aja asalnya. Wadahnya adalah 2,5 meter kali 2,5 meter situ aja. Makanannya gumbili basanga, gumbili bebanang. Itu aja. Lalu banyak orangnya bakal luar sedikit pada itu tadi sampai bujur sumur. Banyak orang lalu bakal luar rumah nang di sini. Nah itu. Banyak orang lalu nukar tanah nang di sini. Tatayannya ya nang jualan sepian mana. Banyak orang iya pindah ke sekumpul sini. Habib Zain sampai datang. Nah iya itu. Nah, sekarang Anis sudah keluar dari keluarnya, kembalilah di sana. Jadi kita sini pancaran Solo. Solo pancaran apa? Siwon pancaran Madinah, kita pancaran Solo. Jadi kunjungan Anis ke sini tadi ada artinya. Yang itu apa ada balanya bilang ya Allah menyeraput. Nah kalau memadai aturannya kalau memadai ya kata lingsil kalau memadai bapatah-patah haram bapatah-patah kalau memadai lingsilnya itu bang tadi ngaran sudah maka itu juga sudah keadaan. Jadi masalahnya tadi kita ditanya masalah tauhid dan masalah agama, termasuk masalah istinja, mandi wajib, ditakuni itu, masalah agama, masalah kewajiban terhadap bini, kewajiban terhadap laki, kewajiban terhadap kuitan, terhadap anak, terhadap jiran, ditakuni semua itu, masya Allah. Wanubuah dan masalah Nabi Muhammad ditanyakan ini terakhir pertanyaan terakhir ini. Banyak sudah habis yang lain, lalu ini habis hadinya. Man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum wa fil khalqi ajmain. Ini laki-laki ini nah tugasnya diutus kepada alam semesta terutama kepada ikam. Ngarannya siapa? Ini soal yang terakhir. Apabila kau menjawab ini Nabiku Muhammad sudah 6 tanamil arus. Jadi kuburannya itu dijadikan kebun surga. Ya nang jadi kita ini kalau kau malapas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli kepada Tuhan Muhammad maka pada Nabi kada kau malapas nang dua ni kalau jangan dilapa-lapas jangan banyak naik taroki ngarannya kepada Allah banyak tanazzul kepada Nabi Muhammad kada ada lagi tanazzul lebih pada itu kada lagi itu sudah batas turunnya enggak situ batas naiknya enggak situ. Naiknya ke Allah, turunnya ke Nabi Muhammad, habis. Ingatan kita, kalamun Nabi Muhammad itu bernaik jadi Allah, Allah turun jadi Muhammad, muha bebanaran. Salah bebanaran itu, ujar guru ijejar. Kalau ini lain pada orang menjual sekumpulnya, dijual orang maka payo. Gambar ulun aja kan, Ibu Megawati kita tayakannya, coba orang wahini. Rupanya supaya kalau ke partai itu dicocok telak, mbah. Mun ulun ini mencocok saban malam, mencocok angin, sang kenal apa bahasa. Nang kalau ditakuni ulang juga, tambah mati-mati mengurus bimat. Nang kalau ditakuni ulang kenapa? Lena. Ini nang kita bingung mikirkan kakawanan, mikirkan orang di rumah, mikirkan jiran, bingung kita ini. Aduh, nang dihimatin ini nang kada ditakuni, nang cara ditakuni kenapa kada digaduhi, jadi kita kebalik bingung. Tapi pikirkan pula innaka la tahdi man ahbabta,
Kenapa aja kita cintanya lawan bini, namun Tuhan juga memberi hidayah. Kenapa cintanya lawan macam-macam. Ya hidayah tangan Tuhan kita ya. Cuma in alaika ilal balagh, kita nyampaikan aja sudah. Ya kita nyampaikan aja sampaikan sudah. Nah ini amalannya, ini wiritannya, ini ilmunya, ya kalau nangka ini pahamannya, sampaikan sudah. Kesalahannya untuk memakainya kadarnya juga habis. Siapa makan itu juga nang beriga, siapa makan itu juga nang bahira. Sakit parut artinya kelaparan, salah kula kadang. Kalau pinandu aku nanti buncu itu siapa yang jauh banget gonol banget lah. 27 meter kali 50 adalah langgar se-Indonesiaan. Gonol itu langgar. Lawan masjid banyak ini langgar gonol kayak 54 ya. Iblis tarik bananya. Tarik bana iblisnya. Bagaru murid iblis. Takuyak muridnya takuyak. Mencari duit paling nyamanan. Ikam tahu kan caranya di sini? Nah ikam nih isinya yang bini-bini ikam, nang bebinian dan satu isi kan tahu kan? Aku umpat badan tak mintuna, badan tak umpat 3 jam aku menghitung duit itu 3 jam umpat. Darahku naik 200. Mau melihat duit ini kurang kada bisa mengurus duit. Melihat tuyukan bana itu seduyo ujar karanakan. 4 hari 4 malam hanya tuntung itu. 13 hari dapat 32 juta. Coba orang lain mencari dana pas itu kamari, Kak, bilang tahu lagi ya. Ayo lihat nang di lorong itu ya kalau. Assalamualaikum Muhammad. Mudah-mudahan yang vlog haji. Buat yakan lah. Nah, terima kasih. Kuliah itu mbahnya motor lalu buat manu ada ya kalau. Manu terlanggar motor. Tak akhir manu jempet datang mampir. Itu orang bulan langgar masjid namanya minta di lorong untuk kasihan kita di sini apa ada tenang aja carinya aja baju cerita perbaikan masalah roda umat ini. Menjalan terus itu kan adalah untung langgar nih. Terus aja jalan-jalan itu duitnya juga sedang aku basugihan kita lagi sugih mana tupangnya. Nah ini langjar Nabi alaikumul jamaah. Fa inna yadallahu jamaah terbar orangnya banyak kalau kayak itu. Nang lain anak nuruti kada kawa. Tuh, kalau mengira orang banyak di balik makani orang kada hakon bak rubet napa orang kada hakon. Nah iya nang hiri dah. Muah. Sini kanya nyamanan. Maka duitnya nang menyimpannya kan Allah Ta'ala pulang. Setengah mati kan maling mencari duitnya kada melihatnya. Kalau melihat maling duitnya nang bertuyuk-tuyuk maling kada melihat. Allah Ta'ala melihat kan. Apa kada gampang ratib haddad Umar Akas. Terus sana iya anak berdua ya kelas lain, matanya bodoh hatinya kalayan. Muntakan nang lain cari dana kiai yang di Jawa itu kan bingungnya. Baku kesahkan. Jalan aja bola juga kan kenapa-napa. Jalan tadi panggil nang jadi mau naik darah itu kemendakan nang lawian itu ya sagadur sing gonol baampat angkat kada kawa duit logam itu berat. Masa tekan nang pinanang mesam sehartanya gabah lagi sikap bana hitung itu maka banyak bana juga yang nantinya iya, banyak mana 18,5 duit nang gonolnya aja. Nam itu nang tadi nang waris terangkat 500-an kak. Wariknya terangkat 500-an. Ada kan kena jadi 1 500-annya dan 100-an jadi 100. Jadi satu. Ittihad. Iya lon sekali
Kenapa? Karena hujan. Ya aku ketawa. Sekali aja bang bisa jamin itu kan karena jangan sudah jadi guru kalau mau lagi empat begawi kumpul anak-anak kan aja sombong bener aja. Malam-malam teman ada yang gawian sini aku turun dia malam-malam itu empat makan lapatnya aja. Keimungnya kawalan itu mulai nyepak turun. Jadi aku membayangkan aku mati pun kayak mapan lah. Mun aku mati kira-kira suka mulai di rumah pak kubur sini nah lambat banget sampainya. Dan aku kira suka bisa terpacul suka butuh kok. Mbak ini menarik. Tertarik itunya kagak. Maka sudah pasangannya ini dulu. Jadilah hendak berwasiat model Sayyidina Ali ya nih. Sayyidina Ali itu berwasiat Fatimah Hasan Husain bila aku mati jangan dahabar. Pokoknya ikam aja nang mandinya, ikamnya nyumbang ikam mataknya di mesanya jangan. Rasa hendak menurut Sayyidina Ali, menurut sahabat Nabi apa? Ahli sunnah ada. Ahli sunnah ada. Bahmunya dihadarakan nih kan. Pokoknya tahu lagi ya. Se-Indonesiaan kantor terperet asal hari Ahad. Kenapa orang banyak ketujuh yuk? Mesti mati panglah kita kan. Hadang dulu kita bakal rebutan ini lamun aku tersalah pandai atau tersalah macam-macam ikan mau aja kalau mampu nih. Aku nih daerah turun juga mesti ada mati ulun ada yang kadang mau maampuni. Tak ada maaf sama anda, maaf, harus tak bahaya ulun. Lamunnya maaf mau aja maampuni, ayo jaga awit aja kita berkumpul-kumpul nih. Mana ada, namun kadang mau maampuni misalnya tak ada maaf untuk anda, bahaya. Sebab kalau Allah Taala maaf, manusia ini kadang-kadang ada, kalau mau maafi, ya kada. Pokoknya anda kadang ampuni, anda tuntut akhirnya. Nah ini yang bahaya kita nih, kita gairahnya berkorban maka ini amun yang artinya sama maklum aja ampun apa aja kan nyaman tak ya kada nyaman maklum lah orang hidup ini mesti ada salah pandel kah salah tinjak kah salah jajak kenapa kah mesti ada. Nah masalah Nabi ditakunakan karena iya nah jadi kita itu agama mantap sifat 20 mantap masalah Nur Muhammad mantap itu namanya jadi kaji wa yu'minu bi na'imil qabri dan wajib kita pulang karena kubur itu kadang-kadang menjadi nikmat. Jadi siapa itu yang dapat nikmat di kubur di alit ta'ah orang nang ka ibadat orang nang ka ibadat kuburnya jadi surga wa bi'adzabihi ma'asiyah orang banyak dosa kuburnya jadi neraka wajib kita percaya itu biar berkata kubur itu nah ini pak ibadat ini maksiat nang ini kuburnya apa surga ini kuburnya neraka berkata ya Tuhan kuasa aja. Ba'ayu minal ba'si ba'dal maut dan kita wajib percaya pulang sesudah kita dalam kubur ini karena pulang bangunan dari kubur pulang bangun ya kan bangun wa yuhsyarul ajsadu wal arwahu ya kan wa bihasyril ajsad wal arwah ila Allah dan samunyaan jasad kita kena berroh dalam kain juana mendatangi ke tempat yang dituju yaitu yang ditentukan Allah ngarannya padang mahsyar itu ila Allah ya kan artinya ila tempat yang ditentukan Allah. Kada lamun kita mendatangi Tuhan berarti Tuhan berwadah. Wabil wuquf baina yadayillah dan karena kita mesti ditahan di hadapan Tuhan ditanya karena satu persatu. Nya kada berombongan pada sikung-sikung bergilir datang sikung lawan Tuhan takut insiden sikung pulang. Maka banyak mana manusianya
Muntakan lagi bulan yang keberapa, harinya panas banget, mataharinya di atas bumbunan. Muntakan aja ya, nomor 2 aja lah, model kayak kita datang ke pecucukan juga, tak waktu nang pemilu, pemalar ke pemilu kabarnya, pemalar ke pemilu kabarnya. Iya tak, takkan nambah datang, ya kalau keluar orang itu lalu masuk kita, maka kita tuntun mencucuk, mandi ya mulai. Iya kalau, mbak tuntun aja ya kalau. Amun sakan nang mah hadang dulu bah lawas mana maka panas lamun ada juga bisi anak yang mati lagi halus anaknya mati belum balik nah kada kahausan anak nih kita minumi banyu dulu anak minumi banyu mun urang bisi anak mati lagi halus belum balik nih itu karena minumi umahnya abahnya limbah itu karena lalu dibawanya bah mah kita masuk surga sama-sama Allah. Nah, ujar malaikat abah nyawa masuk neraka. Ujarnya ulun kada mau kada ulun abah rumah. Ujar Tuhan, ayo. Itu karena nak dapat syafaatnya memberi syafaat rumah bapaknya. Ah, jadi kalau orang bisi anak mati sebelum halus sikung aja kah barang aja itu yang membawa kita masuk surga kan. Bawanya ya nang Rasulullah itu mati berapa ikum anak sih lagi halus 6 kada nang sapat Tuhan sih ikum aja Allah sih cepat 5 aja nang lainnya mati lagi halusnya tapi asal sabar aja nang kalau sabar aja ini nang nyaman disambat nyaman banget sabarnya menggawi maka tuh lagi ya banyak mati anak ya Allah kata lagi ya lo ambil hak karis lalu ya Allah Ta'ala aja nyawa kalau mati anak anda turun kemari lagi kita unda aja kalau leher maulah nyawa tahu kan mula anak uyu benar upah ujar bini udah pulang umam artinya daripada uyuhnya mula mangga maksudnya tahu kah tahu-tahu ini matinya ya Allah Ta'ala sarik ya lalu nah ya ini orang kena penyabang ini ada harapan anaknya itu karena memberi banyu ada harapan membawa masuk surga ada harapannya kena penyabar orang yang sabar nih itu yang dapat syafaat kena anaknya tapi jangan berdoa mudah-mudahan anakku mati lagi halus jangan ada boleh kalau ada boleh wabil wuquf baina yadayillah wabil hisab dan wajib pulang kita percaya karena jaga dihisab ya kalau dihisab itu apa kita ditanya ya kalau ditanya kalau ditakuni umur harta apa macam-macam wa anal ibad itabawatun fihi ila musamahin wa munaqashin manusia itu pada sama ada nang musamah artinya dimaafkan Allah. Begitu datang ke hadapan Tuhan, puja Tuhan, surga langsung. Nyaman banget nih. Ya nih, banyak mahadap surganya aja. Kadang sakun apa-apa mas kali. Ada nang kayak ini orangnya. Ya nang bubuhan wali-wali kayak itu. Ya, abra kita nih, kada usah jadi wali. Asal katuju aja lan wali tak cukup sudah. Katuju lan wali tak katuju cukup sudah. Ini hausnya seman hari Sabtu kan nanya. Jadi lelakian bakal aja babinian dia jangan bawa namanya. Ini tekan hari Sabtu bisa. Padahal undangan sampai nang di mana-mana anak datangan nang jauh-jauh. Sekalinya lihat ya mana hari Sabtu lepas semua. Jadi kita lelakian malam sanayan aja kena biasa jo mulut itu baca manakib sedikit kalau bang gondol tahala habis. Bamasak 10 belek kena makan nang mana pinang patut makan aja nang kada roti habisnya sudah. Duitnya kan aku selongonan tentu. Mbah, ya Allah siapa yang menggawin itu juga orang duitnya tanggung jawab warungnya. Nah ada munaqashin artinya ditakuni secara teliti satu persatu. Sakit benar nih. Mun di dalam hadis apabila ditakuni satu persatu itu neraka tuh jaganya. Ada yang baca datang, wa ila man yadkhul jannah bighairi hisab, ada yang limbah bangun dari kubur langsung apa?
ka surga batimbang kada bahisab kada batiti kada juga sebab titiannya belum dipasang, timbangan belum dipasang, ada di surga aja langsung. Nih ya nenek, di antaranya amalannya orajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kita bakasih sayangan semata-mata sama-sama karena Allah. Itu di antaranya seperti guru sayang lawan muridnya. Ya kan, karena murid ini belajar, si murid pulang sayang lawan guru karena guru melajari, itu aja sebabnya, bukan karena ada sebab lain. Kalau karena guru mau ongkosi itu kan lain, karena murid mau ongkosi itu kan lain. Ini karena urusannya fillah, urusannya karena agama aja. Kalau bakasih kasihan karena Allah, nah itu masalahnya. Masalahnya itu aja karena Allah kah karena dunia kah, itu aja masalahnya. Di antara amalannya orang yang diberi hisabnya nih. Dan di antara amalannya lagi yaitu sembahyang tahajud tiap malam. Tiap malam sembahyang tahajud. Wa ayyumina bil mizan alladhi tuzanu fihi hasanat was-sayyi'at, dan bahwasanya lagi beriman kita dengan timbangan di sana karena kebaikan kejahatan ditimbang benar, ya kan? Nah itu, nah ya nang kita nang memikir-mikirkan ya kan, ya kan pandel kita kan banyak nang baik kan, banyak nang jahat kan, ini pandel nih. Nah, ya kan 24 jam dibagi dua, misalnya banyak nang mana, 24 jam sehari semalaman bagi dua, banyak di mana kita duduk di atas sajadah kah, banyak duduk di toko kah. Itu aja kita periksa kita aja kada seorang, kita aja yang merasa-rasa aku ini banyak dunia, kalau banyak akhirat lah kita aja merasa-rasa. Wa bisirat, dan ada siratul mustaqim lagi titian, wa jisrun mamdudun alamatni jahannam, yaitu titian yang dipasang pas di atas neraka jahanam. Jadi titiannya itu di atas, lamunnya gugur langsung masuk apa? Jahanam. Jahanamnya itu menyala-nyala, berbunyi pulang, berbunyi. Titiannya itu halusnya salambar rambut. Salambar rambutnya halusnya nih, itu kalau dijajak 500 tahun naiknya minto, 500 tahun rata, 500 tahun turun. Hanya menyumbarang mendatangi surga. Samunya anda titi di sana kan, lamun kada nang digori hisab kada, mun urang digori hisab udah tahu kisah. Nah, lamun kita sekali sempat minta ampun segala dosa kita itu karena dibuat dalam rangsa, diandak di belakang sambil batiti. Titiannya selain daripada halus, pulang landap, lebih landap daripada ujung pedang. Di mana kita menjajak yang landap nenek? Kada dijajak ya pasti menjajak. Dijajak ya landap. Jadi kita nih keinginan kita ini kada berhisab. Itu jangan batiti apaan ya Allah. Punya batiti ya Allah. Ngali anak mencari selamat. Wa bihaudi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu minal mu'minun qabla dukhul jannah, dan wajib kita percaya Nabi Muhammad diberi Tuhan ada telaga nang meminum itu orang beriman aja. Nah itu orang matinya kafir kalau minum, orang beriman minum sebelum masuk surga minumnya nih. Banyunya itu minal jannah, daripada surga banyunya. Wa an yu'mina bi syafa'atil anbiya, dan kita wajib percaya nabi-nabi itu kena akan menolong kena. Nah ya kalau kita ya Allah membaca burdah, membaca itu menjadi mudah-mudahan dapat syafaat, artinya nabi yang menolong. Lamun ada yang menolong selamat kada? Selamat, batitinya selamat, bahisab selamat, batimbang nya ada yang menolong. Ya nang lalu kita ni mengharap lawan Allah syafaat Nabi. Itu sumas siddiqin, wali-wali. Siddiqin tu wali. Bari syafaat kanan. Ya nang kita disuruh mengasihi supaya dapat syafaat. Kada lumun menyambati dan macam-macam supaya dapat syafaatnya.
Sumas wasyuhada orang yang mati syahid perang sabir bari syafaat juga. Wal ulama ya kan ulama yang mengamalkan juga ini punya kada mengamalkan lain ulama tuh ulaman wassolihin ya kalau orang-orang yang melaksanakan kewajiban lawan Allah dan kewajiban lawan makhluk walaupun yang sunatnya kada yang wajib-wajibnya aja terlaksanakannya ya kan itu sudah selalu namanya man adda haqqallah wa qaibadihi wal mu'minin ya kan orang yang beriman dapat memberi syafaat juga sekalinya orang yang mati beriman memberi syafaatkan kawannya ya jangan Nabi aksiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'ah. Ikan banyak-banyak beri kepatuhan karena setiap satu orang beriman akan membantu. Ini buktinya di dunia aja dulu nah. Orang beriman datangan banyak kemari, kenapa? Celengan hibah. Ya kan? Nah itu yang nyata aja dulu, yang nyata kelihatan terdasar. Setiap orang beriman itu membantunya di dunia aja sudah kelihatan. Ada yang melakukan haji, ya kan? Bantuannya. Ada yang menaikkan ke haji, Wa anna syafa'atul uzma maksusatun bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat umum hanya junjungan kita aja yang diberi. Nah ini yang kalau nabi-nabi lain kalau diberi syafaat umum. Arti syafaat umum ini membuka mahkamah pengadilan. Sesudah ujar Nabi Muhammad, ya Allah buka. Jadi protokolnya Nabi Muhammad alhamdulillah. Dibuka ya tidak panas keadaan. Kisahnya datangi Nabi Adam, ujar Nabi Adam unda salah juga. Datangi Nabi Ibrahim salah juga, Nabi Isa salah juga itu. Ujar Nabi Ibrahim datangi Nabi Muhammad saja. Nah itu makamnya Mapasam datang sana. Nah tuh mencari Nabi Muhammad di padang mahsyar banyak manusia itu ngalihan mencari kecuali orang yang ahli salawat dan ahli musyahadah Nur Muhammad. Lamun inya alim benar masalah Nur Muhammad dimusyahadahkannya salawat siang malam bilang kasih putusan apalagi maulud dan dalail dan burdah dan macam-macam memang itu jadi darah dagingnya memang itu amalannya ya kan itu orang kalau mencari lagi lawan Nabi itu orang sudah sakursi lawan Nabi itu sakursi mun sakursi itu anak-anak kan baca carian lagi iya Nabi aqrabukum minni majlisan aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling banyak membaca salawat itu yang paling rupak teh lakonnya lawan dia kok ada hulu sungainya sedikit. Yang paling lupa lawan Nabi orang yang banyak salawat. Nah iya kalau kita nih apalagi umur yang sedikit ini lagi ya kan mun kada banyak salawat yang dibaca rugi bana hidup. Wa ayyuna bi akhraji man dakhala an-nar min ahli tauhid hatta la yukhallad fiha. Dan bahwasanya kita wajib percaya bahwasanya Allah Ta'ala akan mengeluarkan orang-orang yang ada imannya dari neraka sampai orang yang samisqal darrah imannya artinya yang tahan kapunan bahasa kampung kiri tahan kapunan imannya babianya asal ada iman aja itu karena Tuhan keluarkan dari neraka artinya kada kakal dari neraka. Jadi iman yang penting lah biar sedikit asal ada tapi nang kawat ya dasar sempurna benar bang iman dulu jangan nangka ini bah sampat di lembur orang dulu ada kegampangan di lembur orang api nang di sini aja dulu kan itu puting rokok tuh terjajak apa kabar entah kalau orang gegeran kan ya Allah tahu kayak rahasia nya ada bini-bini terjajak puting rokok mengarang gegeran hei abahnya halus benar aja nah terbuka rahasia terbuka ketahuan orang halus
Wa anna ahlal kufri wasyirki muqalladun finnar al-abidin. Orang kafir matinya, orang musyrik kada keluar dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudahan kita ini jangan sampai murtad. Mudah-mudahan jangan sampai. Kita gairah banget kalau pilih ini. Wala yukhaffafu anhumul adzab walahum yunzarun, dan tidak diberi keentengan mereka itu siksaan, dan tidak mereka diberi rahmat. Wa anal mu'minu khaladun fil jannah abadan sarmada. Orang yang mati beriman kekal abadi dalam surga. La yamassuhum fiha nasabun, kada menyentuh akan mereka itu kepayahan. Wala wa ma hum minal mukhrajin, kada keluar lagi. Nah ini kalau kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta Allah doa kehabisan ratib haddad ya Allah. Nah wa anal mu'minina yarawna rabbahum fil jannah bi absarihim ala ma yaritu bi jalali wa kursi kamalih. Orang beriman karena dibukakan hijab waktu inya dalam surga melihat Tuhan, bukan Tuhan dalam surga kada. Nah, yang paling lezat iya nih. Yang paling lezat di dalam surga memandang Allah, dan memandang Allah itu bagiringan lawan ma'rifatnya di waktu hidup di dunia. Ya orang bahari itu kan kada ada yang dikajilin pada ma'rifat. Pukul 2 malam tuh lah apa nguru besunyiannya. Yang dipandang pada lain daripada ma'rifat. Apalagi yang sudah tua-tua. Ada kisah beban aja nahunya itu asal jangan salah aja baca. Artinya lah menang tua-tuanya masih nahu jangan diurus lagi. Ada orang menakuni karena orang marabbuka man isim mausul mubtada kabar cacatnya. Kalau ada masalah nahu lagi di situ ada urusannya. Ya tentang tua-tuaan kurang lebih aja kata itu asal jangan salah aja. Yang penting ma'rifat ini dikaji ya kan. Wa an ya'taqida pada ashabi Rasulullah wa tartibahum, bahwa kita wajib dikatakan seluruh sahabat Nabi itu bagus. Nah, nyatakan seluruh sahabat Nabi bagus. Hati-hatilah kalau Syiah itu jadinya nang bagus tuh si aja Sayyidina Ali aja, nang lainnya Abu Bakar, Umar, Utsman semuanya pencurinya pada akan mencuri pangkat. Hati-hatilah kalau pina guru-guruan ada yang dirantau kan di manakah kalau pina ada dihinggapinya si ahna. Nya bisa dihinggap kawan kita ini dihinggapinya sebab nak mencari apa? Masyarakat, nak mencari masa, nak mencari pengikut. Jadi hinggap-hinggapnya siapa yang banyak bisi masa itu yang dihinggapinya. Hati-hati si ahna ini. Lah ya apa gitu nih? Sahamnya sahabat Nabi itu adil ya kalau, ya kan? Nah, dan tertib-tertibnya sahabat itu ada juga pulang kelebihan ya Allah. Menurut artinya susunan khalifah. Jadi sahabat Nabi itu yang paling utama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Sayyidina Umar, ketiga Sayyidina Utsman, keempat Sayyidina Ali. Nah itu kan. Wa annahum udulun khiyarun umana'u, semuanya adil, bagus dan dipercaya. Jadi kita jangan umpat apa? Muawiyah, jangan umpat Sayyidina Ali, jangan umpat Sayyidina Ali, jangan umpat apa? Jangan umpat Aisyah, ya kah? Musuh Sayyidina Ali jangan ya kah? Walhasil wa ma jara baina sahabi naskutu. Apa yang terjadi dengan sahabat pertikaian, kita jangan umpat mana-mana. Habis sudah diam aja kita. Wa anna wala yajuzu sabbuhum, haram menyumpahi. Ya kan? Ada yang mengadakan menyumpahi sahabat itu murtadna ya. Jadi apabila menyumpahi Abu Bakar apa? Murtad, dan cuma Sayyidina Umar dan Utsman bang. Nah, macam apa? Jadi pemimpin murtad. Hati-hatilah bahaya Syiah lah, hati-hati. Walau qadahu fi ahadi minhum, dan kada boleh kita itu mencaci seorang pun mereka itu. Ana khalifah al-haqqa ba'da Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, summa Umar Faruq, summa Utsman Syahid, summa Ali al-Murtada. Bahwasanya khalifah yang jujur sesudah Rasulullah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali.
radhiyallahu ta'ala anhum an ashabi Rasulullah ajma'in wa an tabi'in bi sunnah wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian khatimatul khatimah, ya kan? Wa tastamilu ala sam'ati ahadits tastawi ala hikamin jami'ah wa maw'idhan nafi'ah min hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah hadis saja lagi, ya kan? Masalah hadis. Situ aja dulu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sallam. Manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah. La quwwata illa billah. Ampun maaf.